Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Saparis Imunologi ya. Kita melanjutkan pembahasan minggu kemarin mengenai interferon tipe 1 ya. Kalau kemarin kita sudah bahas mengenai interferon mulai dari struktur sampai ke induksi sintesis interferon, baik yang TLR dependent maupun yang toll free ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mulai dari pembahasan efek pleiotropik interferon tipe 1 hingga interaksi interferon tipe 1 dengan inflammasum ya. Nah, kita mulai saja dengan efek pleiotropik dari interferon ya. Mengenai bagaimana yang dimaksud dengan efek pleiotropik dan lain-lain ya. Silahkan untuk melihat video tentang sitokin kemarin ya. Nah, kita lanjutkan tentang efek pleiotropik dari interferon tipe 1 ya. Yang pertama itu adalah mengatur proses fisiologis ya. Misalnya di sini mengatur hematopoietic stem cell ya, mengatur plastisitas dari sinap neuron ya. Kemudian mengatur juga fungsi kognitif kita ya. Kemudian selain itu interferon tipe 1 juga mengatur remodeling tulang ya, dan juga untuk antivirus ya. Nah, itu fungsi dari interferon tipe 1 dalam hal mengatur proses fisiologis. Nah, tapi interferon 1 juga mempunyai efek antivirus ya. Bahkan ini efek yang pertama kali ditemukan dulu ya, interferon itu. Nah, misalnya ini mekanisme antivirus dari interferon ya. Misalnya interferon tipe 1 nanti akan mengaktifkan protein kinase R ya. Nah, protein kinase R-nya ini nanti akan memfosforilasi dari eukaryotic initiation factor 2A ya. Nah, kalau EIF2A ini terfosforilasi, maka tidak akan terjadi pembacaan messenger RNA di ribosom ya. Sehingga apa? Sehingga tidak akan terbentuk sintesis protein ya. Kalau itu protein virus ya berarti tidak akan terbentuk sintesis dari protein virus ya. Nah, bisa juga interferon tipe 1 itu nanti akan mengaktifkan OAS ya, meningkatkan aktivitas dari OAS ya. Nah, sehingga terbentuk oligo-A ya. Oligo-A-nya nanti akan dipecah oleh ribonuklease ya, sehingga terjadi degradasi dari RNA virus. Interferon juga meningkatkan produksi dari MX ya dan GTPase, MX GTPase ya, sehingga tidak akan terjadi assembling atau perakitan dari virus ya. Ini efek yang kedua dari interferon, yaitu untuk menginduksi antivirus ya. Tapi interferon juga bisa meningkatkan respon imun alami ya, innate immunity. Dengan cara apa? Dengan cara mempengaruhi monosit untuk bergerak ke arah tempat yang mengalami peradangan misalnya. Jadi ketika di tempat peradangan sel monosit dengan pengaruh interferon itu dia bisa meningkatkan diferensiasi atau perubahan sel monosit menjadi sel yang lain, yaitu bisa jadi sel makrofag atau bisa menjadi sel dendritik ya. Nah, juga bisa mempengaruhi atau meningkatkan fungsi regulasi dari sel makrofag ya. Juga meningkatkan fungsi dari sel dendritik ya, misalnya diferensiasi ya, maturasi ya, migrasi ke limfonodus ya, kemudian presentasi antigen, pembentukan molekul kostimulasi, dan juga cross presentasi dari molekul antigen ya. Nah, interferon tipe 1 itu juga bisa meningkatkan aktivitas dari sel NK atau sel natural killer, sel pembunuh ya, meningkatkan masuknya sel NK ke tempat yang mengalami invasi patogen, meningkatkan aktivitasnya, meningkatkan efek sitotoksik dari sel NK, dan juga meningkatkan produksi interferon gamma dari
sel NK ya. Tapi ini selain maksud saya selain interferon tipe 1 itu meningkatkan respon imun alami atau innate, interferon tipe 1 juga meningkatkan respon imun adaptif ya, dengan cara meningkatkan aktivasi dari CD4 sel T CD4 ya, mulai dari diferensiasi sel T helper ya dan seterusnya ya. Kemudian juga meningkatkan aktivasi dari sel T CD8 sitotoksik ya, ini sel pembunuh juga ya, dan juga meningkatkan aktivasi dari sel B sehingga sel B membentuk antibodi ya. Nah, ini efek pleiotropik yang lain yang terkait dengan COVID ya. Nah, ini interferon tipe 1 itu juga menghambat pembentukan sel T helper 17 ya, menghambat aktivasi sel neutrofil ya, sehingga dia tidak bisa membentuk netosis atau kematian sel neutrofil dengan cara bunuh diri ya. Nah, ini kan merusak ya di paru-paru kita ya kalau terkena COVID ya. Nah, itu efek pleiotropik kekiniannya ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ternyata interferon tipe 1 itu bisa bekerja secara autokrin maupun parakrin. Ya, autokrin itu bagaimana? Jadi ketika ada stimulasi ya, virus misalnya, ketika virus masuk memicu pembentukan interferon tipe 1, kemudian dihasilkan interferon tipe 1. Nah, interferon tipe 1 yang dihasilkan itu akan mengaktifkan sel yang memproduksinya. Nah, itu namanya autokrin. Jadi dia diproduksi untuk mengaktifkan dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau parakrin itu dibentuk untuk mengaktifkan sel tetangganya. Itu namanya parakrin ya. Nah, jadi fungsinya bisa autokrin, bisa parakrin ya. Nah, bagaimana mekanisme aksi interferon tipe 1 itu? Ya, mekanisme aksinya itu bisa dijadikan jadi dua golongan besar ya, melewati persinyalan dari canonical JAK-STAT yang Janus kinase dan STAT, yang kanonikal, yang umum, dan yang jalur alternatif dari JAK-STAT ya. Misalnya ini interferon tipe 1 ya, berdekatan dengan IFNAR 1, IFNAR 2 merekrut Janus kinase. Janus kinasenya akan memicu heterodimerisasi STAT 1 dan STAT 2 yang terfosforilasi ya, lalu membentuk kompleks dengan IRF9. Nah, kompleks ini namanya ISGF3 ya. Setelah ini terbentuk, maka dia akan masuk ke dalam inti sel ya, untuk memicu ekspresi dari aktivitas protein untuk antivirus ya, untuk antiproliferatif ya. Sedangkan kalau yang non canonical JAK-STAT ya, dari nanti yang tipe 1 itu nanti JAK itu akan membentuk unphosphorylated ISGF3 ya. Jadi sama seperti ini, cuma ini statnya tidak terfosforilasi ya. Ini kalau terjadi kalau diperlukan melawan virus yang dalam jangka yang agak lama ya. Jadi sehingga diperlukan prolong antiviral state ya, istilahnya itu. Nah, ini juga bisa terjadi homodimerisasi STAT 2 ya, dengan IRF9. Jadi kompleks homodimer STAT 2 yang terfosforilasi membentuk kompleks dengan IRF9 ya. Nanti dia akan meningkatkan respon terhadap patogen ya. Nah, itu mekanisme aksinya kurang lebih intinya seperti itu ya. Ini yang agak lebih jelas lagi ya. Interferon tipe 1 nanti bisa menghambat pertumbuhan ya, dengan cara membentuk faktor yang menghambat pertumbuhan. Caranya bagaimana? Caranya dan ketika interferon tipe 1 berikatan dengan IFNAR 1, IFNAR 2 mengaktifkan STAT ya, STAT-nya nanti mengaktifkan STAT yang lain ya, kemudian berikatan dengan CRKL ya, bentuk kompleks ini ya, nanti ini akan memicu
pembentukan faktor yang menghambat pertumbuhan. Nah, STAT nanti bisa juga membentuk homodimer maupun heterodimer ya, yang akan memicu pembentukan protein-protein yang proinflamasi maupun yang antiinflamasi ya. Tergantung dari lingkungannya. Kemarin ya lihat di bagian video tentang cara mudah mempelajari imunologi ya. Nah, bisa juga nanti ketika ada ikatan antara interferon tipe 1 dengan IFNAR 1 IFNAR 2, nanti membentuk ini yang tadi kemarin sama seperti slide sebelum ini ya, membentuk kompleks dengan STAT 1 STAT 2 yang terfosforasi dengan IRF9 ya, nanti bisa memicu antivirus ya. Itu mekanisme aksinya. Nah, ini peran interferon bisa juga ternyata dia meningkatkan rekognisi patogen ya, meningkatkan pengenalan patogen. Maksudnya bagaimana? Nah, ini meningkatkan rekognisi atau pengenalan patogen yang ada di dalam sel. Bagaimana prosesnya? Nah, ini ya. Jadi kalau ada patogen misalnya LPS, dia akan mengaktifkan jalur sinyal intrasel ya, nanti memicu pembentukan dari interferon tipe 1. Interferon tipe 1 nanti berikatan dengan IFNAR 1, IFNAR 2 ya, mengaktifkan Janus kinase. Nah, Janus kinasenya akan mengaktifkan STAT. STAT-nya memicu ekspresi gen, misalnya GBP atau guanidrat binding protein, dan IRGB10 interferon regulatif gen B10 ya. Nah, ini nanti kedua protein ini akan memicu pecahnya dari bakteri yang intrasel, yang sitosol ya, sehingga bakteri yang pecah itu nanti akan menjadi debris ya, atau pecahan-pecahannya itu misalnya materi genetiknya terlepas, nanti LPS-nya atau dinding selnya terlepas. Nah, ini bisa dikenali, lebih mudah dikenali oleh mekanisme pengenalan di dalam sel ya, sehingga memicu respon terhadap patogen ini ya. Yang kedua, interaksi antara interferon dengan inflamasom ya. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ini ya, kayak seperti tadi, ada patogen dikenali oleh toll-like reseptor. Nanti ada dua jalur ya, di sini nanti memicu pembentukan interferon tipe 1 jalur pertama. Jalur kedua nanti dia akan memicu pembentukan protein pro-interleukin 1 dan pro-interleukin 18. Nah, satu dulu ini ya. Nah, interferon yang terbentuk nanti berikatan dengan IFNAR 1, IFNAR 2. Setelah berikatan, maka terpanggillah Janus kinase mengaktifkan STAT. STAT-nya mengaktifkan gen ya, ekspresi gen ya, sehingga terbentuklah INOS atau inducible nitric oxide sintase ya. INOS ini nanti membentuk nitric oxide sehingga menyebabkan stres oksidatif ya. Stres oksidatif memicu pembentukan inflamasom ya. Inflamasomnya nanti akan mengaktifkan caspase ya. Caspase-nya merubah pro-interleukin 1 beta dan pro-interleukin 18 menjadi interleukin 1 dan interleukin 18 yang dikeluarkan keluar sel sehingga memicu inflamasi ya. Itu hubungan antara interferon dengan inflamasom ya. Saya kira demikian dulu ya. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang jelas ya. Nah, kalau ada sedikit kesulitan misalnya nanti bisa diulang-ulang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya kira demikian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.